warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai saham. Apa itu saham? Apa saja jenis-jenis saham? Bagaimana keuntungan dan risiko dari saham? Kita akan bahas lengkapnya setelah ini. Sebelum memulai materi, saya ingin tanya lebih dulu deh. Ada dua mindset nih bagi seorang investor. Kalau kalian ada di yang mana kalau di antara dua ini? Yang pertama, orang yang pengen menghasilkan lebih banyak uang biar investasinya lebih banyak. Yang kedua, orang yang pengen lebih banyak menghasilkan uang biar belanjanya lebih banyak. Kalian yang mana nih? Atau dengan uang yang banyak, kalian punya tujuan yang lain? Semuanya sah-sah aja sih, asal sesuai dengan pendapatan kita. Terakhir nih saya tanya, jadi kemana sih uang kalian pergi? Purchasing, saving, investing, or nothing? Oke, ini buat kalian-kalian yang milih ngebelanjain uangnya untuk investasi dan milih saham sebagai instrumen investasinya, kalian harus paham dulu apa itu saham. Jadi, saham itu adalah surat tanda kepemilikan atau tanda penyertaan modal seseorang dalam suatu perusahaan, atau sederhananya bukti kalau kalian yang punya perusahaan deh. Ternyata saham itu terdiri dari beberapa jenis loh. Yang pertama, saham biasa dan saham preferen. Itu adalah jenis-jenis saham berdasarkan klaim kepemilikan. Yang kedua adalah saham atas unjuk dan saham atas nama. Itu adalah jenis-jenis saham berdasarkan cara peralihannya. Saham biasa ternyata banyak dipilih oleh investor biasa kayak kita juga. Kenapa? Karena ternyata saham biasa itu berpotensi memberikan keuntungan yang besar dan juga transaksinya mudah, mau dijual mau beli mudah. Tapi sayang, saham biasa ini menjadi prioritas terakhir dalam perusahaan. Posisinya paling terakhir deh, mau apa-apa. Selanjutnya saham preferen. Saham ini punya banyak privilege. Dia jadi prioritas utama dalam perusahaan, baik dari pembagian dividen atau pemegang suara terbesar di RUPS. Dan yang paling penting, dia punya penghasilan tetap. Makanya gak semua orang bisa dapetin saham preferen ini. Untuk jenis saham selanjutnya, bearer stock dan juga registered stock, itu terjadi ketika transaksi saham masih floor trading, di mana investor dan juga pemegang saham ataupun perusahaan harus bertransaksi di lantai bursa. Sementara sekarang floorless trading, di mana transaksi saham itu terjadi secara elektronik. Dan investor atau calon investor dengan pemegang saham atau perusahaan tidak harus bertatap muka. Transaksinya pun tidak harus mentransaksikan fisik saham atau skrip saham. Jadi transaksi sekarang adalah transaksi tanpa warkat atau scriptless trading, di mana perpindahan satu saham dari pemegang saham lama ke pemegang saham baru hanya tertransaksikan di dalam akun investasi masing-masing investor. Jadi lebih mudah, lebih praktis, menghemat waktu, dan juga lebih cepat. Jadi apa keuntungannya kalau kita punya saham? Yang pertama dividen, yang kedua capital gain. Apa itu dividen?
Dividen adalah keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham setiap pelaporan keuangan perusahaan atau umumnya setelah perusahaan melakukan rapat umum pemegang saham. Seberapa besar dividen yang kita peroleh tergantung dari dividen yang dibagikan perusahaan per saham dibagi dengan harga per lembar saham yang kita miliki. Keuntungan selanjutnya yang bisa kita dapatkan kalau kita punya saham adalah capital gain. Apa sih capital gain? Capital gain itu adalah selisih harga jual dan harga beli dari saham yang kita miliki. Jadi bisa untung bisa rugi tergantung harga saham pada saat kita jual atau beli. Selisihnya itulah yang jadi keuntungan atau kerugian bagi kita. Ternyata selain mendatangkan keuntungan, kepemilikan saham juga ada risikonya loh. Yang pertama, capital loss. Capital loss adalah selisih harga jual dan harga beli ketika harga jualnya lebih rendah daripada harga beli saham. Yang kedua adalah risiko likuidasi. Risiko likuidasi terjadi ketika perusahaan dilikuidasi, maka pemegang saham biasa tidak punya kesempatan untuk mengembalikan ekuitas yang dia miliki di perusahaan tersebut. Berbeda dengan saham preferen di mana pemegangnya punya kesempatan untuk mendapatkan ekuitasnya kembali ketika perusahaan yang dilikuidasi mempunyai sisa-sisa dari ekuitas yang dia miliki. Yang terakhir ada klasifikasi saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang bisa kalian beli melalui perusahaan sekuritas yang kalian pilih. Jadi ada beberapa jenis klasifikasi saham. Ada energi, barang baku, perindustrian, barang konsumsi primer, konsumsi non primer, kesehatan, keuangan, properti, teknologi, infrastruktur, transportasi, logistik, dan produk investasi tercatat lainnya. Jadi selamat hunting saham buat teman-teman semuanya yang punya tujuan untuk alokasi uang berlebihnya ke instrumen investasi saham. Semoga mendatangkan keuntungan dan semoga menghadirkan keberkahan, dan yang paling penting semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.